Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang object destructuring ya. Nah, object destructuring ini bisa kita gunakan untuk mengekstrak multiple properties ya. Jadi kita bisa memecah banyak properti, baik itu properti atau metode ya, dari sebuah objek. Nah, setelah kita pecah-pecah, kita bisa assign properti itu ke dalam sebuah variabel. Sehingga kalau kita ingin mengakses sebuah value dari properti atau metode, kita tinggal akses variabelnya ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita sudah ada objek hewan ya, yang memiliki beberapa properti dan metode. Pada latihan kali ini, nanti kita akan coba menggunakan object destructuring ya, untuk mengakses value dari properti objek hewan ya. Sekarang kita akan coba tidak menggunakan objek destructuring terlebih dahulu, agar nanti kita bisa melihat perbedaannya ya, antara kita menggunakan objek destructuring dan tidak. Oke, di sini kita akan coba mengakses properti nama ya. Caranya di sini kita pertama membuat variabel dulu ya. Kita beri nama, misalkan variabelnya nama hewan. Kita akan akses properti nama ya, menggunakan dot notation. Caranya kita panggil nama objeknya ya, yaitu hewan di sini. Kemudian kita tuliskan titik sebagai tanda kalau kita akan menggunakan dot notation ya. Kemudian kita pilih properti atau metode yang akan kita akses. Di sini kita akan akses properti nama ya. Jadi di sini kita tuliskan nama. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang value dari properti nama akan disimpan di variabel nama hewan ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama kepada properti warna dan metode makan ya. Nah, seperti ini. Untuk melihat value-nya, kita bisa mencetaknya di konsol ya. Caranya kita panggil console log, kemudian kita masukkan nama variabelnya. Di sini misalkan kita akan cetak nama hewan ya. Di sini kita masukkan nama hewan. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang hasilnya, properti nama dari objek hewan sudah berhasil dicetak ya. Berarti kita sudah bisa mengakses value dari properti nama yang ada pada objek hewan. Nah, kalau kita lihat codingan kita memiliki banyak pengulangan ya. Di sini ada 3 pengulangan. Hewan, contohnya seperti ini, hewan dot, dan hewan dot. Jadi ini banyak pengulangan ya. Bayangkan kalau kita mengakses terus propertinya, ini kan membuat banyak pengulangan di baris kode kita. Nah, dengan menggunakan object destructuring, kita bisa mengatasi pengulangan ini ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan object destructuring. Caranya, kita buat dulu ya, cons seperti ini. Kemudian kita tuliskan kurung buka, kurung tutup. Ini menandakan bahwa kita akan menggunakan object destructuring ya. Kemudian di sini kita masukkan properti dan metode yang ada pada objek hewan ya. Dengan catatan nama yang kita masukkan itu harus sesuai dengan nama properti dan metode yang ada pada objek hewan. Nah, di sini pertama kita akan masukkan properti nama. Kemudian kita masukkan properti yang kedua. Ini karena kita lebih dari satu ya propertinya, kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan metode makan juga. Kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama objeknya ya, yaitu objek hewan. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat kan, dengan menggunakan object destructuring kita tidak melakukan pengulangan-pengulangan yang banyak gitu ya. Nah, gimana kalau kita ingin mencetak value-nya ya, gampang. Kita tinggal panggil console log ya, kemudian kita tinggal masukkan nama variabelnya. Misalkan di sini kita masukkan nama hewan ya. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang,
Nah, maka value properti nama ya, sudah dicetak ke dalam konsol ya. Berarti kita sudah bisa mengakses properti warna yang ada pada objek hewan. Nah, sebenarnya menggunakan objek destructuring ya, kita tidak harus menuliskan semua properti dan metodenya ya. Jadi kita menuliskan hanya properti yang kita akan akses aja. Di sini misalkan kita akan coba menghapus metode makan ya dan properti warna. Nah, seperti itu pun bisa ya, nggak apa-apa. Kita akses properti yang kita butuhkan saja. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mengganti namanya ya? Namanya misalkan kita ingin ganti sesuai keinginan kita. Nah, dengan menggunakan objek destructuring, kita bisa mengganti nama variabelnya sesuai keinginan kita ya. Caranya seperti ini. Di sini kita tuliskan tanda titik 2 seperti ini ya. Kemudian baru kita masukkan nama baru yang kita inginkan. Misalkan di sini kita akan ganti properti nama ini jadi nama hewan ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini namanya ganti, kita di sini juga ganti ya. Jadi kita ganti nama hewan juga. Nah, seperti ini. Nah, cukup mudah ya untuk mengganti namanya. Nah, kalau kita lihat sekarang di konsol hasilnya, nah maka hasilnya sama ya. Value dari properti nama dicetak di konsol. Nah, seperti itu ya penjelasan atau pembahasan tentang objek destructuring yang ada pada JavaScript. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu sabar ya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Selalu yakin bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Selalu ingat ya bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jadi tetap semangat, jangan menyerah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.